Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa lima syaikhina wa muallimina wal ulama'ina wal abaina wa ummahatina وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, para jamaah, hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih diberikan kesemangatan, masih diberikan peluang, masih diberikan waktu. Allah hanya katakan wal asr, demi waktu asar. Apa? Udah asar, nggak lama lagi maghrib, mau gorib ini. Tak lama lagi maghrib. Kalau udah asar tuh udahlah, berkemas lah, siap. Kalau udah maghrib tak nampak lagi. Siang tuh, sore itu gelap dah. Jadi hati-hati. Sebentar lagi maghrib, siap-siap. Wal asr. Ada yang menerjemahkan demi masa, ya itu lebih luas lagi. Hati-hati yang nanti tak akan ada masa itu lagi. Apakah ada nanti hari lagi di surga, di akhirat? Nah, kenapa? Yang menyebabkan hari-hari itu ada, tak ada lagi penyebabnya. Bintang, bulan, matahari. Taruhlah bintang itu wabin najmihum yahtadun. Itu lebih ke arah. Tapi kalau untuk masa itu penanggalan, ya terutama bulan. Kalau waktu sholat matahari, ketika itu tidak ada, hilanglah yang disebut detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun sudah tidak ada lagi. Kenapa? Tak ada lagi beredar, ya semua itu. Maka diingatkan. Hei, yang masih diberi kesempatan, ingat-ingat. Jadi, apa? Ya semua itu muaranya bersyukur kepada Allah. Salat beriring salam, mari selalu kita sanjungkan tertuju untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita akan masuk dalam hadis beliau, ya kullu ummati mu'afa. Semua umatku diafiatkan. Afiat ya dunia sampai akhirat. Tapi ada yang nggak mau, ada yang keluar dari situ. Illa man aba. Kecuali ada orang yang dikasih aba-aba. Dikasih aba-aba. Ini nggak boleh, boleh. Ada aba-aba sudah. Ada isyarat dari Nabi. Tapi dia cuma sekali saja. Aba. Enggan. Orang yang enggan, orang yang gengsi, sudah diajak untuk mau diselamatkan, dia aba. Padahal Nabi sudah memberikan aba-aba. Lambaian tangan beliau selalu. Umatku, umatku, umatku. Sampai mau wafat pun umatku. Sampai nanti di akhirat pun Allahumma sallim, Allahumma sallim. Itu pemimpin sejati. Ada pemimpin yang bergaransi seperti itu? Ada. Ya. Tidak ada. Mau wafat, kita yang diingat. Bukan Fatimah.
Bukan Sayyidina Ali, bukan Sayyidina Hasan dan Husain, bukan. Semua ummati. Maka bersyukur lagi. Apalagi kita tadi, kullu ummati mu'afa. Semua umatku diafiatkan, diselamatkanlah. Ya bahasa gampangnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipanggil oleh Rasul, kita pun memperkenankan panggilan Rasul tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pengajaran yang ke-25. Berkata Allah Ta'ala, Allah berfirman, hai anak Adam, bahasanya syaitan itu seteru bagimu. Agak pas sedikit bilang setan. Syaitan. Ya. Ya, jadi dia kaget tuh, mak pas ya kawan ini nyebut. Nah, tapi setan pun ngancam, iya kau pas ya, nah, tengok kau, nah, bisa nggak menghadapi segala macam perangkapku, kan gitu ya. Nah, jadi ini Allah udah bilang apa? Anak Adam, bahasanya syaitan itu seteru bagimu, musuh kita. Ya, maka jadikan olehmu akan dia itu seteru. Kalian jadikanlah yang namanya setan itu musuh. Fatir ayat 6. Inna syaitana aduwwun fattakhidhuhu aduwan. Nah, itu yes, tulisan jujur gitu. Ya, nggak dipakai tajwidnya biar nulisnya betul dulu. Ya, inna syaitana aduwwun fattakhidhuhu aduwan. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh. Banyak lagi nanti aduwwun lakum ya. Nah. Maka kalian jadikanlah dia, si syaitan itu aduan, musuh. Tapi inilah musuh yang selalu mendekati kita, selalu berakrab-akrab dengan kita. Musuh yang setia ini setan. Jadi saking baiknya setan itu sama kita, kita pun menganggap dia baik. Padahal, dicelakakannya kita, diceburkannya kita, bukan ke sungai lagi, ke neraka. Tanggung. Apa? Udah bunyi ayat, bener kan? Allah tanggung. Yang hobi sinetron tanggung sinetronnya, yang hobi beladang tanggung ladangnya. Balik asar, itu kan kalau sekarang ini kita katakan asar itulah waktu yang orang di situ banyak lalai, ya, dan banyak sekali orang memakai di asar itu. Itu paling berat sebenarnya. Kalau konteks sekarang ini ya. Kalau dari segi kesibukan. Tapi kalau dari segi nafsu, itu enaknya dia merantau-rantau ya. Begelimang, begulang-guling, itu subuh. Kita dimanjakan dengan suasana. Tapi kalau dengan cobaan kesibukan gitu ya, itu asar. Itu yang paling berat. Asar itu. Kenapa? Tanggung. Mau istirahat, apalagi asar sekarang. Oh, ini agak lama dia. Yang lain cepat, asarnya agak lama. Tapi ketika semua cepat, apalagi orang bangunan, istirahatnya kan tertentu itu. Ya, mau asar baru ngopi dia. Jadi apa? Asar tanggung, apalagi kita sama orang. Jadi setan itu musuh, bahkan Allah yang ngumumkan sama kita, tapi dialah musuh yang paling setia sama kita. Ya, untuk ngelus-ngelus kita. Sing sabar, bentar lagi, tunggu dulu, belum ketinggalan. Kerasa enggak itu? Enggak, orang kita pun ya udah kena perangkap-perangkapnya. Dan orang sudah banyak yang jadi setan betul. Syayatinul jinni wal ins. Setan dari golongan jin dan manusia. Jadi kalau kita manusia ini
sudah nggak karuan lagi, maksiat, durhaka, setan lagi dah. Cuman mungkin jenggotan, kumisan, ya. Mohon maaf. Mungkin juga bergamis, bahkan berjubah serban. Iya. Ya. Nah, kenapa? Udah kena perangkap betul. Na'udzubillah. Ini Allah yang bilang. Fatir ayat 6. Ya. Jadi kalau Allah udah yang bilang seperti itu, masa nggak yakin? Maka itulah tadi. Cemana? Dihalusilah. Untuk mendeteksi perangkap setan itu harus halus. Karena setan itu halus. Kalau setan itu bentuknya rampok, begal, enak. Gitu ya. Asal ada CCTV, ada polisi, bisa hilang dia. Tapi kalau syaitonir rajim ini, yang bentuknya segala macam kehalusan, perangkap, dia terkadang banyak, nggak terkadang, sering pun kita nggak sadar. Ya, nanti ketika ada datang dalam hati ilham ketaatan, bisikan ketaatan, ketika kita katakan nanti sebentar lagi, tunggu dulu, udah. Adalah itu. Ya, tinggal nantinya ini kita tanggapi untuk kita teruskan bernanti-nanti atau sudah nggak ada cerita, tinggal ya, lalu kita bergegas, insya Allah berhasil. Dan itu pun dia nggak puas, wudhulah kita, diwas-waskanlah lagi. Berapa tadi ya? 2, 3 ya. Nah, udah ngaji fikih. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Berapa? 2 apa 3? 2. Tambahin sekali lagi. Rakaat 2 apa 3? 2. Tambahin berapa kurangnya? Ya Bu ya, yang sikit. Nah, tadi udah berhasil. Begitu azan wudhu kita. Begitu sholat, main lagi dia. Gak akan pernah ada apa kapoknya. Padahal udah baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Wa a'udzubika min Rabbi ayyahdurun. Baca. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rabbusoddi. Makin datang. Iya. Ya. Kenapa? Karena a'udzu itu dibaca sewaktu-waktu aja. Ya. Coba kan kita jarang mewiridkan a'udzubillah kan? Seharusnya sering. Seharusnya sering. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi enggak baca Quran. Iya. Nah, kapanpun kita dibaca setan. Kan gitu ya. Itu jarang diamalkan. Coba cari ijazah. Ijazah. Ya kan, mau di YouTube, mau dapat dari guru-guru. Jarang kan? Ijazah ngamalkan ta'awudz kan. Basmalah Anda mau tidur 21 kali. Ya kan? Nah, amalkan aja lah udah. Tanya apa udah amalkan aja. Ya, nanti jadi Bani Israel. Belum apa nanya apa diamalkan pun tidak. Amalkan saja. Nah, jadi apa? Itu ijazah yang paling ampuh seharusnya mengamalkan ta'awudz. Karena itu ngeri. Ya. Sampai faida ya wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Itu Allah bilang, kalau engkau mau membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Yang Quran, yang itu kalamullah. Allah jangan anjurkan, nasihatkan sama kita seperti itu. Apalagi mau macam-macam yang lain. Jadi setan ini betul-betul ya Allah lihai betul. Maka ada di YouTube saya tengok, ada orang mau nantang Dajjal, nggak lepel. Ya, dia aja udah kesetanan, sok-sok mau nantang Dajjal. Itu orang sombong itu. Dajjal tuh bukan disuruh nantang-nantang kita, disuruh berlindung.
bukan disuruh nantang-nantang. Kan salah itu kan prinsipnya kan. Nah itu tadi. Jadi hati-hati. Maka carilah wali-wali kutub, bukan wali YouTube. Ya, wali-wali kutub of Toba, kutub. Ya. Nah, jadi jangan wali YouTube. Banyak wali di YouTube. Nah, maka jangan sembarangan mewali-walikan orang, jangan ya. Maka pesan Habib itu kan apa? Kita nggak wali, udah apa? Nggak usah cepat-cepat mewalikan orang. Nanti ya ada hal-hal yang itu melanggar syariat, itu kita terjadi fanatik buta, kita bela saja, salah jadinya. Kita belum di situ. Kalau wali sekalipun dia melanggar lahiriah syariat, salahkan. Supaya apa? Yang salah itu tidak ditiru oleh orang awam. Ya, orang sana bilang majedub. Ditarik, jazab itu ditarik oleh Allah. Tarik kesadarannya. Enggak nutup aurat dengan baik dan benar. Boleh ditiru? Enggak boleh. Oh, itu wali. Ya udah pakai sempak aja kalau gitu. Kan gitu ya. Nah. Jadi jangan cepat-cepat mewalikan orang. La ya'riful waliya illal waliyu. Itu aja pakai kaidah yang itu paling umum. Tidak tahu seorang itu wali kecuali dia juga wali. Nah, pertanyaannya kita wali enggak? Wali nikah, wali murid. Ya. Nah, sama wali-wali daya. Ya. Nah, jadi ini supaya beradab kita dengan syariat. Nanti bisa syariat itu rusak gara-gara kita yang nggak di level tadi. Jadi pelan-pelan saja. Apa? Oh mungkin ada gini maunah. Jangan cepat-cepat ke karomah. Ya, itu. Jadi atau orang diuji, siapapun bisa diuji. Hati-hati, bisa saja itu istidraj. Mohon maaf Bapak Ibu, dulu saya waktu lajang itu sering. Adalah beberapa kali lah gitu ya. Itu saya bisa melanjutkan cerita itu. Tapi saya nggak bisa ngomong. Saya udah, ini kejadiannya nanti begini, udah tergambar itu. Dan betul. Tapi saya minta cabut. Ya Allah cabut lah, ngapain nih kayak gini-gini. Nanti dibukakan Allah pula, nerawang orang saja bisanya. Ya. Nah, jadi hati-hati. Ya. Termasuk diingatkan ulama itu orang yang selalu diijabah doanya itu hati-hati. Bukan hati-hati di satu sisi ya, di satu sisi ditakutkan tadi itu dia merasa ujub ya. Nah, nanti lama-lama cerita lah kalau aku begini, ini udah sum'ah nanti ya, udah takabur nanti lagi. Hati-hati. Jadi balik kajinya ke setan. Ini kita ngaji setan. Nanti di ujung nanti ada. Ya, saya pernah bahas tuh 6 jurus ampuh dalam menghadapi godaan atau apalah ya, serangan setan. Ada 6 tingkatan. Termasuk itu tadi. Ya, udah bunyi ayat. Alah, nanti dulu. Itu kalau musola sana setengah jam. Ya, hafal itu kita nanti. Musola sana 20 menit lagi. Musola tempat Pak Jali 10 menit lagi. Nah, tuh, nanti kau yang 10 menit lagi aja. Tahu-tahu kejongkok awak di bisi Mas. Ya, kawan azan sampai komat, awak baru siap. Ya, baru siap dari misi. Kapan mau jamaahnya? Hati-hati. Nah, setan kok dilawan. Nah, gitu ya. Dia bilang, setan kok dilawan gitu ya. Nah, itu. Udah itu apa? Kita ini baru berapa tahun lah. Ya, ini cerita-cerita pasarannya lah dulu ya. Mau ngimbangi setan tuh kaliber. Bosnya namanya iblis. Namanya Azazil. 60, 70 ribu tahun riwayat banyak lah. Baunya puluhan ribu tahun. Jadi dosennya malaikat. Awak
baru KW. Baru kemarin sore kita dibanding umur iblis. Sok mau nantang. Alah, kan gitu ya. Nah, jadi itu iblis senyum aja. Dia hanya nyuruh, tan. Anak buah iblis kan setan. Adab itu. Dia punya penyakit apa? Aku bikin agak kau cubitkan sedikit. Iya, donjut. Sabar enggak dia? Oh dia lagi apa? Lagi senang-senang. Kau bikin sedikit. Kau lonjakkan sedikit kesenangannya. Bersyukur tak? Itu ya. Ya, maka apa? Suruh banyak-banyak berserah sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah. Itu intinya. Kenapa? Ini. Cuman yang ngadepi setan itu. Nah, ini ngaji setan agak panjang kayaknya. Nah, ilustrasi gambaran. Kalau diibaratkan setan itu ibarat anjing. Anjing itu kan nyala. Iya, gonggong. Kejarnya kita. Ya kan? Lempar. Lari dia sebentar. Berhenti dia, kita katakan. Jalan lagi. Gonggong lagi. Lari ngejar kita. Lempar lagi. Kita berhenti, dia berhenti. Kita jalan, dia jalan lagi. Sampai kapan selesai? Kan gitu. Nah, biar cepat selesai, panggil yang punya anjing. Wah, anjingnya. Nah, kan gitu ya. Wah, anjingnya wah gitu. Jangan nyanya nggak pakai. Kamu nanti dia. Iya gitu ya. Nyanya dipakai. Wah, ini anjing wah nih. Tolonglah diamankan. Nah, apa? Dipanggil mopi. Nurut dia. Kenapa? Sama pemiliknya. Yang punya setan itu siapa? Allah. Panggil yang punya. Tapi apa? Ya itu tadi bukan sekedar manggil-manggil aja. Ya Allah tuh setanku ya Allah. Tapi apa kayak setan juga sih ya? Jangan ya. Itu tadi. Jadi nggak sekedar manggil-manggil saja. Ya. Jadi itu begitu. Banyak berserah sama Allah. Paling nggak gini. Cepat kita disadarkan oleh Allah. Ini sedang apa, lagi apa gitu. Itu yang paling ya kita minta. Pas misalnya dosa Masya Allah, cepat tobat. Pas lalai Masya Allah, cepat ingat. Itu paling tidak. Membiasakan itu. Nah, itu tadi ini kelas berat bukan ratusan kilo, ton, metrik ton pun nih. Kalau kelas beratnya setan ini. Artinya awak begitu ditimpain, kata orang Jawa, payah obah. Iya, payah obahnya bergerak tuh. Bernapas payah. Saking beratnya timpahan setan itu. Begitu iman gitu itu. Kalau sudah dirasuki setan itu. Na'udzubillah. Nah. Dan ketahui olehmu bahasanya hari kiamat itu berhimpunkan akan kamu di dalamnya pada Allah Ta'ala. Kumpul semua. Mahsyar. Ya. Padang mahsyar kalau kaji pondok tuh oro-oro mahsyar. Ya, padang mahsyar. Dihimpunkan semua. Padahal keadaan kamu itu berjamaah-jamaah. Zumaro. Tapi itu yang zumaro yang kelompok-kelompok itu satu cerita penduduk surga yang dipanggil. Ya, wasiqal ladzi ya, ujungnya dipanggillah, ya digiringlah orang-orang yang bertakwa itu zumaro, berkelompok-kelompok. Oh, ini kelompok ngaji malam Senin. Oh, ini kelompok ngaji malam Jumat. Ya, tapi taat semua. Gitu ya. Nah, oh ini masuk semua. Ada semua. Apa Isa nampak semua. Kelompok malam Jumat nampak, kelompok malam Sabtu nampak, kelompok malam Ahad nampak. Kenapa? Ikut semua dalam kebaikan. Maunya seperti itu. Ya, amin. Nah, jadi itu termasuk Sayyidina Abu Bakar.
yang akan banyak dipanggil oleh pintu-pintu kebaikan. Maka kita banyak stok. Gitu ya. Pintu sedekah manggil awak, pintu senyum manggil awak. Yang tak modal tuh. Nah, jadi kalau udah ngaji-ngaji nih, ya kayak jeruk purut juga dipertanyakan nih. Ini ngajinya yang nyala apa orangnya koslet? Iya. Orang udah ngaji kok senyum pun payah kan main. Iya. Nah. Membawa aneh ya, nggak berak kata orang ya. Nah. Ya mungkin tak kalau ada orang maaf cakap buang air besar tuh, ada tersenyum-senyum, mungkin ada. Saking 3 hari sudah tak keluar, tak pun ore gitu ya. Nah itu, itu yang katanya muka apa itu? Karena payahnya mengeluarkannya, ngeden dengan orang Jawa, jeringai, ngeden gitu ya. Nah jadi berkelompok-kelompok. Begitu juga lah orang yang dipanggil ke neraka, digiring ke neraka, juga berkelompok-kelompok. Naudzubillah. Ya ada kelompok putih, ada kelompok hitam. Ya ada istilahnya ashabul shimal, ashabul yamin, ada ashabul shimal. Ya ada kelompok kanan, ada kelompok kiri. Kalau dalam pertempuran tuh ada sayap kanan, ada sayap kiri. Itu tentang pemberontak lah ya. Nah. Dan hadirkan kamu itu antara hadapan Allah Ta'ala hal keadaan kamu itu bersop-sop ya, berbaris-baris, jangan ditanya lagi siapa ketua kelasnya, nyiapkan udah otomatis lah itu ya. Apa itu penjagaan. Ketika ada yang mau mungkin bergeser saja, ainal mafar. Ya, kemana mau lari? Nggak bisa. Sudah dikawal malaikat semua. Ainal mafar. Ya, kalau kami tadi sini meper. Minggir. Iya kan? Nggak bisa. Kalau di sini bisa lah cari. Kolos. Iya kan? Melarikan diri. Di sana tidak bisa. Langsung ainal mafar, mau kemana lari? Nggak bisa. Nah, jadi bersop-sop padahal kamu baca akan kitab 1 huruf. Artinya, kalaupun huruf demi huruf, 1 persatu kita baca, itu catatan amal kita. Maka wa'fu anna waghfir lana warhamna. Seharusnya ini pun yang sering diulang 3 kali mana? Kalau takhtim tahlil. Hah? Itu? Bukan kan? Itu enggak, sekali aja tuh kan? Rabbana tuhammilna ma la taqata lana bi waghfir lana warhamna. Itu 3 kali. Dari Rabbananya. Ya bagus lah itu. Seharusnya itu betul. Amin ya Allah, amin. Betul-betul seharusnya. Dalam itu sama Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tengok ujungnya wa'fu anni. Rabbighfirli pangkal. Nah, ada apa beda? Rabbighfirli di pangkal, wa'fu anni di ujung. Wa'fu anna di pangkal kan? Waghfir lana di tengah, warhamna di ujung. Coba mana tinggi? Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, ujungnya wa'fu anni, maafkan aku. Di sini di ayat Allah, wa'fu anna waghfir lana, ya Allah maafkan kami, baru ampuni kami. Kalau di antara 2 sujud, Rabbighfirli, ampuni aku, baru di ujung maafkan. Kalau di ayat tadi, maafkan dulu, baru ampuni. Hayo, tinggi mana coba? Nah, tinggi mana? PR aja lah. Ya, adik abang. Ya, adik abang kan tinggi. Ya, ada rendah, ada tinggi. Jadi maaf tuh yang paling tinggi. Ya, kalau afwullah itu
ini ya hilang habis. Do'afullah. Ya, habis nih dibakar atau dipendam, hilang. Tapi kalau ghufranullah, ya ampunan tuh ada, ya mungkin tulisannya ini, ini ada tulisannya nampak, lalu apa? Disetipu. Disetipu nggak nampak lagi kan tulisannya kan? Tapi ada bekas. Itu ibaratnya. Baru warhamna, kasihani kami, rahmati kami Allah. Nampak apa? Manggo jatuh, dikutip. Orangnya udah dongak dari dalam umur. Ditengok jotan. Ya, atau masih apa? Nak dipetik sama orangnya. Awak yang petik duluan. Ya, kebun orang kebun awak. Ya, iya. Jadi gimana ini? Banyak amal dia. Ya Allah, aku salah ya Allah. Ini tak kirimkan ya Allah Fatihah sama atuk tuh ya Allah, sama ibu tuh dan ninggal. Tak kirimkanlah Fatihah ya Allah, kulhu ya Allah. Akhirnya apa? Dengan Rahman Rahim Allah, ya ada nampak tapi di makninat. Semangat kali pula. Tuh, sana nyala. Sponsor lewat lah ya. Dah. Ini saking semangatnya. Mikrofonnya. Oh ya. Senggol. Nah, jadi itu ya. Jadi afullah, ghufranullah, ya kalau terakhir rahmatullah lah kita bilang. Jadi nampak tapi tak dihitung. Iya, masih nampak jelas. Yang ketiga, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Nah, jadilah kita dapat rahimnya Allah itu, jadilah. Nampak dosa waktu ini. Tapi nggak dibalas Allah. Ya, tak disiksa Allah. Jadilah. Walaupun malu-malu sama tetangga. Ma cucu awak malu. Ya, ketahuan.